Assalamualaikum. Saya dari WPO Regional Jawa Barat melakukan perjalanan Nusantara. Bersama salah satu guru besar di UPI, yaitu Profesor Syahidin MPD. Simak baik-baik dan jangan lupa subscribe, follow, like, komen, dan share. Sunan Rohmat Suci, juga dikenal sebagai Prabu Kian Santang atau Raden Sengara, adalah putra dari Prabu Siliwangi, Raja terakhir Kerajaan Sunda, dengan Nyi Subang Larang. Ia dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan agama Islam di wilayah Sunda. Fakta yang menarik adalah, ternyata beliau lahir di rahim seorang Islam, dan memeluk agama Islam, bahkan dididik keislaman dari kecil. Tahun 427 dengan nama Raden Sengara. Ia adalah putra bungsu dari Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang, yang juga melahirkan Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana, adalah kakak laki-lakinya, dan Rara Santang, ibu dari Sunan Gunung Jati, kakak perempuannya. Setelah dewasa, Prabu Kian Santang melakukan perjalanan untuk memperdalam ilmu agama Islam, termasuk belajar di pesantren Kuro di bawah bimbingan Syekh Hasanuddin. Ada beberapa fakta menarik. Beberapa di antaranya memiliki nama atau gelar yang jumlahnya 41, memperkenalkan khitan, mengajarkan Islam dengan pendekatan budaya, serta mengajarkan syariat dengan kafah. Beliau mengajarkan agama Islam sesuai dengan ketentuan akidah Islamiyah, serta menerapkan budaya dalam bersosialisasi, sehingga terjadi harmonisasi dalam pelaksanaan ibadah dan menjalankan budaya. Sunan Rohmat Suci atau Raden Kian Santang berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Sunda, khususnya di daerah Garut. Ia dikenal sebagai tokoh yang menyunati, melakukan khitan, para pemeluk Islam di Sunda. Beliau diyakini menyebarkan agama Islam di wilayah Garut dan sekitarnya, terutama di sekitar makamnya yang dikenal sebagai Godok. Di tempat ini, ia juga dikenal dengan nama Syekh Fatah Rahmatullah. Sunan Rohmat Suci dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di wilayah Priangan. Sunan Rohmat Suci, dengan berbagai nama dan gelar yang disandangnya, merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam di Tatar Sunda, yang dikenal karena perannya dalam menyebarkan agama Islam dan memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Sunda tanpa menghilangkan kebiasaan adat istiadat, hukum dan budaya Islam, sehingga dalam kesehariannya menerapkan norma-norma dalam kehidupan. Kami dari tim WPO Regional Jawa Barat dan Balai Carakaningrat, melakukan penelusuran, yang dimotori oleh Profesor Syahidin MPD UPI dan Kang Deden atau yang dikenal dengan nama Kang Arya Sukma Bayanata. Kami melakukan riset tentang peran aktif agamawan dan budayawan berlandaskan teori dan fakta di lapangan, serta dokumentasi pada zaman dahulu. Akhirnya kami menemukan fakta menarik tentang perilaku, dan kebiasaan pada zaman Prabu Kian Santang, atau pada masa Pajajaran. Pada zaman dulu banyak dikenal para ulama. Gelar ulama adalah orang yang sangat arif bijaksana, bahkan memiliki wawasan yang luas serta melakukan praktek ibadah secara sungguh-sungguh. Gelar ulama adalah gelar yang sungguh luar biasa, karena para ulama berkewajiban membantu umat agar bisa beribadah dengan baik, tanpa mencampuri urusan lain selain membantu umat berjalan kepada jalannya Allah, atau biasa disebut wusul ila Allah. Dalam perjalanan kami, Profesor Syahidin mengatakan, kenapa para agamawan budayawan di Indonesia tidak pernah bersatu dalam praktek kehidupannya? Profesor Syahidin juga berucap, sungguh sangat disayangkan potensi SDM di bidang agama dan budaya sungguh luar biasa. Untuk pembangunan di Jawa Barat, para agamawan dan budayawan harusnya berperan aktif, bukan memecah belah. Gelar ulama sungguh luar biasa. Karena ulama merupakan pewaris para nabi, untuk agamawan saya hanya mengategorikan ustadz, kiai, aje ungan dan lain-lain. Setelah bertafakur, dalam diri saya merasa bergetar bahkan sedih, karena kearifan lokal dan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari telah tergeser oleh kebiasaan, atau budaya luar yang dominan merusak jati diri bangsa dan masyarakat. Contoh di Jawa Barat budaya yang sangat beragam bisa digeser oleh budaya yang sangat merusak penerus bangsa. Saya melakukan riset dalam perjalanan ini, untuk mencari tahu akar dan sebab budaya dan agama di tempat kita terkikis, bukan hanya Jawa Barat. Kemungkinan besar di daerah lain tidak jauh berbeda, ada beberapa budaya yang terancam punah. Semoga dalam perjalanan ini saya bisa menemukan momentum khususnya buat pribadi, dan umumnya untuk masyarakat yang berada di Nusantara. Untuk pelestarian budaya dan pondasi beragama agar terjadi kerukunan dalam aspek kehidupan. Itulah ucapan Profesor Syahidin, salah satu guru besar di UPI, yang ikut khawatir terhadap keadaan masyarakat bangsa dan negara Indonesia.
Semoga ini menjadi langkah awal dalam riset kami WPO Regional Jawa Barat dan Balai Carakaningrat dalam melestarikan budaya sebagai jati diri bangsa. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe media sosial kami. Tetap semangat, salam budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.